Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بسم الله. Pemirsa Akhir TV dimanapun berada, kita akan kembali lanjutkan kajian rutin, kajian parenting ya, membahas kitab Atfalul Muslimin Kaifa Rabbuhum Nabiyul Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mempelajari tentang pendidikan anak metode Nabi atau cara Nabi dalam mendidik anak. Sehingga pembahasan atau kajian ini sangat cocok untuk kita yang saat ini memiliki tujuan dan harapan bisa menjadi sosok orang tua, atau kita yang sekarang sudah menjadi sosok orang tua, atau yang kita sekarang sebagai pengajar atau pendidik atau pengasuh yang memiliki berbagai karakter peserta didik, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita, peserta didik kita, dengan ilmu bukan dengan hawa nafsu, sehingga tujuan kita agar mereka menjadi orang-orang yang saleh yang kita berhasil didik bisa terrealisasi. Baik, di pembahasan saat ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita masuk ke tema yang baru tentang sayangi dikala sakit dan maklumi ketika ngompol. Mu'alif memberikan suatu pembahasan tentang memperlakukan anak yang sedang sakit dan anak yang sedang ngompol. Bagaimana caranya kita ketika menghadapi anak kecil, baik itu anak kita ataupun anak orang lain yang sedang sakit ataupun sedang ngompol ya, atau ngompol dalam istilah kencing di celana. Qala mu'alif. Kata mu'alif, di antara akhlak mulia yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, yang ada pada sosok Nabi SAW adalah apabila didatangkan anak yang masih kecil kepadanya, beliau langsung memangkuknya. Kalau kata orang Sunda, dilahun ya, didudukan di atas paha kita. Bahkan seorang bayi pernah kencing di atas pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak segera menyerahkan bayi tersebut kepada keluarganya atau kepada orang tuanya, agar tidak memberi kesan kepada mereka bahwa beliau merasa terganggu, merasa risih dengan bayi mereka. Mendahului pembahasan pada tema ini, mu'alif menjelaskan di antara cerminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlakukan anak yang ngompol, anak yang dia pipis di celana, adalah beliau ketika bertemu dengan anak siapapun, dalam keadaan apapun, seperti apapun rupanya, dari apapun latar belakangnya, beliau ketika bertemu dengan anak kecil, beliau segera memintanya untuk dirangkul. Ini sebagai bentuk perhatian beliau untuk mereka dan anak-anak mereka. Ketika diminta, dirangkul, didudukin, dipangku, dilahun di atas paha beliau sallallahu alaihi wasallam.
Makanya ini cerminan untuk kita juga, panutan untuk kita juga ketika kita bertemu dengan anak kecil, maka jangan segan untuk menghiburnya. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin minta digendong gitu kan. Ketika Nabi SAW mencontohkan, maka beliau meminta mengajak main lalu dipangku. Kita boleh ikuti sunnah ini dan insya Allah berpahala. Di sisi lain menambah rasa cinta anak tersebut kepada kita. Faedah lainnya adalah kita mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Nabi, contoh dari Nabi SAW. Dan ketika anak yang dipangku oleh kita ternyata ngompol, pipis, maka tenang. Mungkin kita panik, tapi di sini ada semacam rincian yang ingin saya sampaikan. Ketika kita memang berusaha tenang agar tidak memberikan raut wajah yang tidak mengenakan sehingga memberikan kesan atau penilaian bahwa kita merasa risih dengan anak yang ngompol di atas kita gitu kan. Kita juga mungkin ketika posisinya dibalik, kita misalkan bawa anak, kemudian anak kita diajak main, dirangkul, dilahun, dipangku oleh orang lain misalkan, kemudian kita pipis, pasti kita akan mengucapkan maaf ya, pakaiannya terkena ngompol. Dan bagi mereka yang diompoli oleh anak, apalagi yang anak di atas, yang ngompol di atas pakaiannya adalah bukan anaknya sendiri, maka berusaha tenang agar kita sebagai orang tua anak tersebut tidak merasa gak enak gitu kan. Wah ini tanpa basa-basi, kalau kalian ketika memangku anak-anak yang ngompol kemudian kalian langsung menyerahkannya kepada kami sebagai orang tua, tentu kami akan merasa gak enak gitu kan. Sini kami bersihkan, dan ungkapan-ungkapan tidak enak lainnya. Maka tenang, kita sebagai orang tua meminta maaf, dan mereka atau kalian ketika diompoli oleh anak tenang. Tapi tetap harus ingat, ini najis. Jika anaknya misalkan lebih dari 2 tahun, atau dominan konsumsi makanannya sudah selain ASI, nanti ada perinciannya insya Allah. Tetap harus perhatikan, karena nanti ada perincian antara perbedaan air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Ada yang cukup dicipratkan, ada yang harus dicuci. Karena memahami ompol itu bukan soal anak itu masih kecil, tapi ada perincian-perincian, batasan-batasan yang harus kita ketahui. Di antara riwayat yang disampaikan oleh mu'alif dalam pembahasan ini, di antaranya Ummu Qais binti Mihsan berkata, aku pernah menemui Rasulullah dengan membawa bayiku yang masih belum makan makanan apapun. Maksudnya masih mengonsumsi ASI. Tiba-tiba dia kencing di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminta air dan langsung menyipratkannya ke bagian yang terkena kencing. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim, dalam kitab Bab Hukmu Bauli Ar-Radhi, beliau mengatakan, kemudian memercikkan air saja sudah cukup selama bayi hanya mengonsumsi ASI. Adapun apabila dia telah memakan selain ASI, maka harus dicuci. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Ummu Qais binti Mihsan, ketika anaknya diketahui ompol di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau SAW langsung memintakan air. Ingat, bedakan antara panik dan sigap. Kalau panik itu, ngompol ini. Nah, bayinya langsung diangkat, diserahkan kepada orang tuanya, seolah-olah anak ini jijik dan semisalnya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika anaknya ngompol, ngompol, tolong ambilkan air. Beliau langsung sigap mencari solusi dan penanganan agar pakaian beliau bisa kembali suci dan bisa digunakan untuk ibadah kembali. Bedakan antara panik dan sigap. Kalau panik hanya raut wajah,
pikiran yang kalut, tapi tidak ada tujuan yang dibenarkan. Tapi kalau sigap, dia tahu apa yang harus dilakukan dan dia tahu bagaimana mengkondisikan raut wajahnya. Sigap. Jadi ketika kita menghadapi anak yang dalam pangkuan kita, baik itu anak sendiri ataupun anak orang lain, kencing segera, sigap. Ya, kalau airnya sampai menetes ke lantai atau ke teras rumah atau ke tempat yang kita berdiri, maka bukan hanya pakaian kita saja yang harus dibersihkan, tapi lantai ataupun tempat yang terkena tetesan air kencing pun harus segera dibersihkan agar pakaian kita dan tempat tersebut kembali suci. Karena banyak di antara kita yang masih tidak perhatian terhadap ompol, bersihnya sembarangan, menyepelekan, meremehkan. Bukankah ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akibat dari perbuatan yang kita anggap sepele tapi dahsyatnya luar biasa dosa yang kita dapatkan? Yaitu diantaranya adalah air kencing. Di sini pembahasannya adalah ketika bayinya masih belum memakan apapun, masih mengonsumsi ASI. Maksudnya tanda kutip masih dominan ASI-nya daripada non ASI-nya. Jadi kalau dia masih mungkin mulai MP ASI misalkan, tapi makanan utamanya masih ASI, maka cukup dicipratkan secara umum ya. Sebagaimana kata Imam Nawawi, tapi ketika bayi tersebut sudah tidak dominan mengonsumsi ASI atau lebih dominan mengonsumsi makanan-makanan selain ASI, maka harus dicuci. Kalau cipratan cuma gini doang, kalau cuci harus basah, harus kepoh gitu kan, agar si najis ini larut dengan air yang kita basahkan di tempat tersebut. Dalam riwayat yang lain, Ummu Qurs Al-Khuzaiyah radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anha, beliau berkatakan, seorang bayi laki-laki pernah didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bayi tersebut kencing di atas pangkuan Nabi. Maka Nabi meminta air dan menyipratkannya ke bekas kencing bayi tersebut. Dan pernah juga seorang bayi perempuan yang ngompol saat berada di pangkuan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi memerintahkan agar pakaian yang terkena kencing tersebut dicuci. Hadits riwayat Ahmad dalam kitab Musnadul Qabail, dan ada di sini juga diriwayatkan oleh Al-Haythami dan lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 303. Ini mulai kita masuk perincian dari kategori bayi. Dalam riwayat Ummu Qurs ini, beliau menjelaskan dua keadaan. Pernah ada Nabi didatangkan bayi laki-laki, kemudian kencing di atas pangkuan Nabi, lalu beliau hanya meminta air untuk dicipratkan pakaian beliau yang terkena air kecil tersebut. Kemudian dalam keadaan yang lain, beliau SAW pernah datang juga bayi perempuan, kemudian dipangku dan bayi perempuan tersebut kencing di atas pangkuan Nabi. Lalu Nabi meminta air untuk mencuci pakaian beliau yang terkena kencing bayi perempuan tersebut. Berdasarkan riwayat ini, maka ada dua penanganan yang berbeda. Kalau bayi laki-laki dan bayi perempuan sama-sama belum mengonsumsi makanan selain ASI, maksudnya kedua bayi kategori laki-laki dan perempuan ini masih sama-sama mengkonsumsi ASI, maka penanganannya berbeda. Kalau bayi laki-laki cukup dicipratkan ke pakaian atau tempat atau sesuatu yang terkena air kencingnya, tapi kalau bayi perempuan harus dicuci. Kenapa adanya perbedaan penanganan bayi laki-laki dan perempuan padahal sama-sama masih mengonsumsi ASI? Jawabnya karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di zaman sekarang juga masih terjadi.
Bayi laki-laki lebih sering dibawa keluar, lebih sering diajak main daripada bayi perempuan. Sehingga sesuatu yang sering untuk memudahkan maka cukup dicipratkan. Sedangkan bayi perempuan harus cuci. Karena jarang diantara orang tua yang membawa anak perempuannya keluar. Itu diantara penjelasannya. Meskipun ada penjelasan yang lainnya. Wallahu a'lam. Sebagaimana wanita yang mandi jinabah disebabkan jima atau hubungan badan dengan pasangan halalnya, dengan suaminya, maka dia tidak perlu menguraikan ikat rambutnya. Tapi kalau wanita tersebut mandi jinabah disebabkan haid atau nifas, maka dia harus membuka ikatan rambutnya, dia harus mengurai rambutnya. Kenapa? Karena intensitas mandi disebabkan jima akan lebih sering daripada haid dan nifas. Haid bisa jadi sebulan sekali, ya. Bahkan mungkin ada juga yang sebulan 2 kali. Misalkan. Nifas sesuai waktu kelahiran anak. Ala kulli hal lebih sering jima. Sehingga untuk memudahkan urusan umatnya, Nabi SAW cukup tidak perlu membuka atau mengurai rambutnya. Tapi kalau untuk nifas dan haid harus diurai rambutnya ketika mandi jinabah. Wallahu a'lam. Inilah sebagai bukti bahwa syariat Islam itu memudahkan urusan hambanya, urusan umatnya. Maka tidak ada alasan untuk kita menganggap syariat Islam itu memberatkan. Kita lanjutkan. Riwayat yang lain, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah mengambil dan mendudukkanku di atas satu paha beliau SAW dan menundukkan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma di atas paha beliau yang satunya. Kemudian beliau SAW memeluk kami berdua dan berdoa, Ya Allah, sayangilah keduanya karena aku sungguh menyayangi keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5544. Bukan hanya memperhatikan satu anak, tapi Nabi SAW pernah satu keadaan memperhatikan 2 keadaan bayi sekaligus. Di sisi lain Nabi SAW memangku Usama bin Zaid ketika kecil, dan di satu sisi lain Nabi SAW juga memangku cucunya yaitu Hasan bin Ali. Dipangku dua-duanya, dipeluk dan didoakan oleh Nabi SAW, Ya Allah, sayangilah keduanya karena aku sungguh menyayangi keduanya. Kita pun jangan pelit, jangan sungkan mendoakan anak-anak yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama doakan juga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, termasuk semua anggota keluarga kita. Kadang kita kepada diri sendiri saja lupa untuk mendoakan kebaikan untuk diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi mendoakan kebaikan untuk orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal doa efeknya akan selalu beraktif, bereaksi bagi orang yang mendoakan, bagi orang yang memintakan. Siapapun yang berdoa, apapun doanya, akan Allah kabulkan sesuai keinginannya, sesuai kehendaknya. Jangan pernah meremehkan doa. Ada satu contoh efek dari doa yang luar biasa. Saya ambil contoh dari pengalaman yang saya pernah alami. Saya ambil contohnya paling sederhana saja. Ya, yang sederhana aja Allah perhatikan, apalagi yang lebih dari sederhana ya dari kehidupan kita. Ya, tidak lama, baru beberapa waktu kemarin, bahkan tadi pagi, saya ada keperluan ke ATM. Kemudian sedang antri, dan ketika saya berada di situ ada satu antrian. Maksudnya di luar ATM itu ada 2 orang, saya dengan satu lagi. Otomatis secara urutan, berarti kan di dalam ATM itu ada 2 orang. Di dalam ruangan tersebut ada 2 mesin ATM, ya kan? Nah, yang salah satu di antara di dalam itu keluar, maka orang yang sebelum saya, yang datangnya
lebih dulu daripada saya, dia harus masuk. Nah, saya menunggu satu lagi nih. Karena saya bertepatan tidak lama dari itu ada dengan keluarga juga, sedang main dengan anak-anak. Saya menunggu antrian, ada si orang-orang baru ya datang, harusnya kan setelah saya. Begitu orang yang ada dalam yang selesai keluar, harusnya kan saya. Ini dia nyelip. Nah saya, subhanallah, ini kan harusnya antrian saya gitu kan. Ya sudah, tidak apa-apa. Qadarullah wa masyaallah. Ternyata tidak lama ATM yang satunya lagi orangnya udah selesai keluar. Akhirnya saya masuk. Dan ternyata subhanallah, masya Allah, la quwwata illa billah. Mungkin ini cara Allah mengabulkan doa kami. Ya. Yang dimana kami selalu minta kepada Allah, selalu mudahkan urusan kami dan hindarkan semua yang bisa menyulitkan urusan kami. Begitu saya masuk, saya transaksi segala macam, selesai, ternyata orang yang nyalip antrian saya, yang masuk lebih dulu daripada saya, mengalami kendala. Mesin ATM-nya rusak sampai dia tekan-tekan tombol itu sangat kencang. Padahal sebelum dia, orang yang menggunakan mesin ATM tersebut benar bisa gitu. Kenapa dia nggak bisa? Dan saya berpikir positif. Mungkin ini cara Allah melindungi saya dari kesulitan semacam ini. Meskipun hanya sebatas mesin ATM, kita juga merasakan. Ketika kita ada transaksi, qadarullah sudah antri, mesin ATM-nya rusak. Sedangkan di belakang ada antrian lagi, karena nggak bisa kita pindah, gitu kan? Akhirnya dia keluar dengan tangan yang kosong, maksudnya tidak selesai dalam transaksinya. Contoh, masalah sederhana semacam ini saja, Allah kabulkan dari doa-doa kita. Allah lindungi kita. Mungkin kasusnya kalau kita nggak pernah berdoa kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan perlindungan semacam ini. Maka doa ini luar biasa. Mungkin kadang doa ini tidak berefek saat ini, tapi di kemudian hari, insya Allah akan berefek. Akan ada dampaknya. Ini contoh saja ya. Jangan pernah lupakan diri kita, lupakan orang lain untuk didoakan. Baik, nah kita lanjutkan. Dalam riwayat yang lain, Ummu Qais binti Mihsan juga pernah meriwayatkan bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak laki-lakinya yang masih belum makan apapun. Dia menempelkan anaknya ke tubuhnya karena sedang menderita sakit tenggorokan. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa engkau menyakiti anak-anakku dengan cara memijit seperti ini? Maka gunakan saja kayu gaharu, karena kayu itu memiliki 7 macam pengobatan, diantaranya penyakit lambung." Ubaidillah mengatakan, ibu anak tersebut menceritakan kepadaku bahwa anaknya kencing di atas pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau meminta air dan menyipratkannya pada bekas air kencing itu tanpa mencucinya. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 5353. Dengan demikian, Rasulullah SAW sangat penyayang terhadap anak-anak. Beliau mengajarkan agar kita menyayangi anak-anak dan menjauhkan mereka dari penyiksaan. Bahkan beliau pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, "Sesungguhnya pengobatan paling baik yang kalian lakukan adalah bekam dan kayu gaharu. Maka janganlah kalian menyiksa anak-anak kalian dengan memijit kerongkongan." Hadis ini diriwayatkan oleh Syalbani dalam kitab Sahihul Jami nomor hadis 1572. Sekarang kita masuk dalam menangani anak yang sedang sakit. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu faedah dengan menegur di antara sahabiyah, seorang ibu yang menyikapi anak yang sedang sakit. Ummu Qais binti Mihsan, ketika anaknya sakit, beliau menempelkan anaknya ke tubuhnya. Kemudian anaknya ini dalam keadaan sedang sakit tenggorokan. Dan Nabi SAW melihat Ummu Qais ini memijit-mijit tenggorokannya. Lalu Nabi mengatakan, "Mengapa engkau menyakiti anak-anakmu dengan cara memijit seperti ini?
Ini pelajaran bahwa siapapun di antara kita ketika anak-anak kita sakit atau anak-anak sekitar kita, anak orang lain sakit, ketika kita mau bantu menangani, jangan dipijit bagian tenggorokannya. Berbahaya. Karena ada bagian-bagian tubuh kita yang tidak boleh dipijit. Ya. Di antaranya tenggorokan, perut, ya, ini tidak boleh. Karena dengan beliau memberikan saran untuk tidak memijit bagian tenggorokan, itu cara beliau menyayangi anak-anak agar anak-anak tidak tersakiti. Kayu gaharu itu, kalau kita pernah lihat cerutu, maaf ya, cerutu rokok itu, nah itu biasanya dibuat dari kayu gaharu. Bahkan disebut-sebut kayu gaharu ini adalah kayu yang memiliki nilai angka yang lumayan tinggi, mahal, karena banyak manfaatnya. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan tadi, sesungguhnya pengobatan paling baik yang kalian lakukan adalah bekam dan kayu gaharu. Ya. Ini biasanya orang ahli medis paham masalah seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan terapi kesehatan, ada dua pilihan, diantaranya bekam dan kayu gaharu. Ya, terapinya demikian. Bekam itu bukan obat alternatif, tapi pengobatan utama. Maka sangat salah bagi kita yang meyakini bekam itu tidak baik. Bekam itu banyak kerusakannya, banyak keburukannya. Saya teringat dengan perbincangan beberapa hari yang lalu. Ketika itu sore hari ya, hujan deras di sini, saya keluar mencari sesuatu yang hangat. Ternyata di situ ada juga mungkin orang yang sedang ikut neduh dan misalnya di tempat penjual minuman yang hangat-hangat. Kemudian karena mungkin melihat saya kedinginan, waktu saya pakai kaos saja gitu kan, kaos pendek. Dengan banyak yang obrol-obrolan, ternyata dia di antara obrolan kepada saya bilang gini, "Bang, kedinginan ya?" "Oh iya, dingin." "Pantas ya, soalnya pakai baju lengan pendek," kata beliau demikian. "Pasti kayaknya abang gak pernah terapi nih." Saya bilang, "Alhamdulillah, saya dimudahkan juga, saya bisa terapi rutin." "Terapi apa bang?" Saya bilang, "Terapi bekam." Dengan spontan. Ketika dia mendengar saya bilang terapi bekam, dia bilang, "Bang, jangan terapi bekam bang, gak baik bang. Teman saya pernah ngalami demikian, gak baik bang. Jangan, ganti." Saya bilang, "Siapa yang bilang gak baik?" "Ya saya. Dan saya tahu dari pengalaman teman saya itu gak baik bang." Saya bilang, bahkan Nabi atau bahkan sosok yang lebih mulia dari Anda dan dari saya itu bilang baik. Siapa yang bilang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kegeraman ini, penjual minuman bilang saya, itu orang Kristen. Spontan saya, Allah, ya sudah. Sehingga saya tidak heran kalau dia meyakini bekam tidak baik karena dia bukan dari Islam. Ya. Kalau kita bukan orang yang paham, kalau kita bukan arsitek, jangan pernah memberikan penilaian kepada suatu bangunan, karena nggak nyambung. Kalau kita bukan ahli dalam masak-masak, kita tidak tahu rasa-rasa dalam suatu masakan, kita tidak tahu bumbu-bumbu dalam masakan. Jangan pernah memberikan penilaian kepada masakan yang dimasak oleh koki. Sehingga
awal ketika saya mendengar pernyataan ini, saya kira dia seorang muslim. Sangat tidak layak bagi seorang muslim meyakini bekam tidak baik, bahkan memiliki suatu dampak yang sangat buruk gitu kan. Tapi ketika tahu dia adalah bukan seorang muslim, ya sudah, tidak heran lagi. Pelajaran untuk kita, bekam itu bukan alternatif, tapi pengobatan utama bagi seorang muslim. Makanya sebaiknya sebelum kita pusing memikirkan obat-obatan lain, coba kita gunakan terapi bekam. Semoga menjadi sebab kesehatan untuk diri kita dan orang-orang yang kita rujuk dalam kesehatannya. Kesimpulannya, ketika kita menghadapi anak yang ngompol, maka harus sikap. Segera tenangkan diri, tenangkan anak tersebut, dan tenangkan orang tuanya atau keluarganya agar mereka tidak merasa nggak enak dengan kita ketika kita diompoli pakaiannya, dengan kita tidak menampakkan wajah-wajah yang suram, wajah yang gelisah, wajah yang nggak enak gitu kan. Munculkan wajah yang nyaman, buat mereka tenang dengan senyuman, dengan raut wajah yang ceria gitu kan. Dan tetap fokus kepada pembersihan pakaian yang kita kenakan dan terkena ompol bayi tersebut. Dan fokus juga kepada tempat-tempat yang memang kemungkinan untuk tertetesi. Jangan sembarangan dalam membersihkan. Aturannya, kalau bayi laki-laki yang masih mengonsumsi ASI cukup dicipratkan. Kalau bayi perempuan yang masih mengonsumsi ASI dengan dicuci. Kalau kedua bayi, jenis bayi ini laki-laki dan perempuan yang memang sudah tidak mengonsumsi ASI atau konsumsi utamanya sudah bukan ASI, maka harus kedua-duanya harus dicuci, tidak cukup dicipratkan. Dan ketika menangani bayi yang sedang sakit, boleh kita pijit, tapi bukan dipijit di bagian-bagian yang terlarang. Dan tadi tenggorokan, ketika sakit tenggorokan, ketika perut, pijit di perut itu tidak boleh, ya. Mungkin kita juga bisa tanya-tanya ke dokter atau searching di Google, ya, bagian tubuh yang tidak boleh dipijat misalkan. Dan kita juga ketika memang tubuh kita sudah layak, kita juga mulai membiasakan bekam. Karena Nabi yang mengatakan bahwa pengobatan yang terbaik adalah pengobatan bekam dan pengobatan kayu gaharu, ya. Searching aja di Google kayu gaharu itu seperti apa bentuknya. Ya, saya tidak ada monitor jadi tidak bisa ditunjukkan. Tapi ala kulli hal, insyaallah selama kita mengikuti konsep Islam, ada banyak kebaikan yang akan kita dapatkan biidznillah. Kita tutup dan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai penutup, jangan lupa, siapapun di antara kita yang sedang sakit, doakan dulu, doakan. Baru kita fokus pada terapinya. Maksud dari pembahasan di sini adalah memang penanganannya, bukan berarti menafikan dari doa, bukan. Bahkan ketika diri kita yang sakit pun kita juga harus mendoakan diri kita, karena doa-doa Nabi yang mungkin sudah tersedia di beberapa literatur para ulama, buku-buku para ulama dan para asatidzah, bahkan di aplikasi sudah banyak tersedia. Sudah tersedia banyak doa-doa Nabi SAW yang kita bisa bacakan untuk diri kita yang sedang sakit, atau kita bacakan untuk orang lain yang sedang sakit. Insya Allah, semoga melalui doa-doa tersebut menjadi sebab Allah segera angkat penyakit yang sedang kita alami atau sedang dialami oleh orang lain yang kita doakan. Dan semoga Allah gantikan dengan kesembuhan, dan semoga Allah jadikan penyakit tersebut sebagai pengukur dosa dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.